Yang udah pada lapar, ayo sini gabung. Kita ikutan makan bareng. Ada nikmat dunia dari Pulau Penyengat. Dalam rendaman kuah merah asam pedas, sajian ikan segar dari perairan Melayu ini selalu jadi favorit. Cuci tangan dulu ya, fams. Masakan Melayu enak disantap langsung tanpa sendok. Sesuai dengan namanya, rasa segar asam dan pedas mendominasi. Kuliner ini, fams, udah eksis bertahan sejak zaman raja-raja Melayu dulu. Dari beberapa ikan laut, ikan amoy yang paling disukai. Ikan amoy sebutan masyarakat lokal untuk ikan kakap merah. Pemakaian bumbu rempah yang cukup banyak jadi ciri utama masakan tradisional dari Melayu. Khususnya di Pulau Sumatera, hidangan asam pedas emang sangat populer, terutama di Minangkabau dan Semenanjung Melaka. Warna merahnya yang menyala karena pakai cabai yang cukup banyak, fams. Bumbu halus yang pedas ini lanjut ditumis sampai harum. Tambahkan air asam jawa yang agak banyak, bisa sekaligus untuk kuahnya. Selain ikan amoy, spesialnya masakan di sini ada daun kari rempah asli India yang dipakai sebagai penguat cita rasa. Daun kari juga banyak tumbuh di Sumatera, bisa bikin masakan jadi makin sedap deh. Sekarang waktunya makan udang. Dari Palembang ada olahan udang satang dengan kuah pindang. Kuah asam manis pedas yang menyatu ngebuat pindang jadi idola di Palembang. Cita rasanya mirip kayak tom yum dengan versi bumbu yang lebih ringan. Kalau udangnya jumbo, fams. Dagingnya cukup tebal, teksturnya juga lembut. Daging udang segar rasanya manis gurih, pasti bikin nagih. Oh iya, udang satang jadi sebutan masyarakat Palembang untuk udang galah. Masuk jenis udang sungai yang ukurannya lebih besar dari udang pada umumnya. Beratnya bisa 1 kg dengan panjang 50 cm loh. Untuk kuah pindangnya, cabai, bawang merah, kunyit, asam jawa, dan buah nanas jadi pendamping udang satang, fams. Kesederhanaan bumbu pada sajian pindang Palembang biar praktis, fams, sebagai pusat jalur perdagangan masyarakat Palembang di masa lalu yang emang sibuk banget. Menu pindang jadi jawaban bisa menyantap sajian nikmat tanpa harus repot. Dengan Sungai Musi yang melegenda, Sumatera Selatan kaya hasil airnya, dari ikan sampai udang-udangan. Biasa memakai ikan air tawar, sajian pindang dengan udang satang justru lebih nendang. Buat yang suka pedas, boleh kok tambahin rawit. Memasak udang nggak perlu lama. Kalau warna udah merah merata, udah matang nih tandanya. Pindang dari Sumatera beda dengan pindang Jawa yang sering memakai kecap. Semuanya enak kok. Sensasi manis berasal dari daging udang, pedas dari cabai, dan asam segar dari buah nanas. Silakan coba pindang udang satang dari Palembang. Kalau cari nikmat dunia, silakan datang ke Bali, fams. Kepingin surganya ada di sini nih. Indahnya wisata jangan ditanya, tapi kuliner ini jadi andalan. Ada kepiting bumbu nyat-nyat dan kepiting tol bergoyang. Hihihi, unik ya namanya. Bagi pecinta kuliner super pedas, kepiting tol bergoyang yang paling pas. Selain lokasi yang dekat jalan tol, sensasi pedas luar biasa bikin lidah penikmatnya bergoyang. Kepala pun geleng-geleng kepedesan, makanya dinamakan kepiting tol bergoyang. Tambahan buah bakau pada kepiting pedas bikin rasanya makin juara, fams. Kepiting bakau yang dipakai juga harus jantan, biar betina bisa kembali berkembang biak. Tapi fams, bagi pecinta kuliner kaya rempah, kepiting bumbu nyat-nyat ini paling cocok di lidah. Rempahnya kuat, pedasnya juga nggak kalah. Jenis kepiting yang dipakai masih kepiting bakau. Biasa hidup di perairan mangrove atau hutan bakau, ukurannya besar loh. Sajian kuliner khas dari Bali biasanya pakai bumbu gede alias bumbu base genep. Katanya racikan bumbu ini udah ada sejak 2000 tahun yang lalu, fams.
Bumbu base genep tercipta dari akulturasi budaya antara masyarakat tradisional Bali dengan pedagang dari India. Biasanya sih ada 15 sampai 20-an jenis bumbu dan rempah yang dipakai. Kuat banget deh rasanya. Oh iya, tumisan bumbu rempah yang digilas kasar jadi ciri olahan nyat-nyat. Nyat dalam bahasa Bali artinya surut. Itu loh, bumbunya dimasak dengan sedikit air sampai terlihat surut. Biasanya olahan nyat-nyat dari Bali memakai ikan mujair. Tapi pakai daging kepiting bakau justru makin spesial. Udah jadi nih kepiting bumbu nyat-nyat dari Bali. Siapa yang mau? Bagi penggemar ayam-ayaman, sajian ini lagi booming banget nih beberapa tahun ke belakang. Ayam geprek ini masih saudaraan sama kuliner ayam penyet. Ayam geprek ini spesial karena dilumuri sambal telur asin di atasnya. Ada juga tuh yang disiram pakai sambal matah ala Bali. Cabenya itu loh, ngajakin berantem. Hihihi. Beda ayam penyet dan geprek ada pada proses pengolahannya. Ayam penyet biasanya memakai ayam goreng kuning dengan bumbu ungkap tradisional. Lain dengan ayam geprek yang cenderung crispy ala ayam goreng kebarat-baratan. Geprek istilah dalam bahasa Jawa artinya dipukul, ditekan, atau dilumat. Ayam yang sudah remuk biasanya disiram aneka saus atau sambal di atasnya. Kali ini sih pakai saus telur asin, Fems. Tambahan keju mozzarella yang dibakar bikin geprek makin spesial. Kini ayam geprek jadi kuliner yang populer se-Indonesia. Katanya sih asalnya dari Yogyakarta. Kalau dasarnya emang udah nikmat, mau diapain aja bakal tetap enak. Apalagi tampilannya juga menggugah. Wah, jadi lapar. Ini benar-benar nikmat dunia, Fems. Daging ayamnya lembut karena digeprek dalam balutan tepung crispy di luarnya. Sentuhan rasa pedas, gurih nikmat dari siraman sambal di atasnya jadi sempurna. Sisain ya Kak ayam gepreknya. Hihihi. Fems, menu berbahan dasar ayam emang favorit sejuta umat. Diolah dengan cara apa aja, rasanya tetap nikmat. Yang satu ini juga nggak kalah enak, ayam goreng saus tempoyak. Perpaduan saus tempoyak dengan ayam goreng crispy yang renyah, akur banget di dalam mulut. Walau masih tercium, aroma khas duriannya nggak dominan. Ayam gorengnya juga renyah banget, Fems. Sensasi gurih pedas, asam, dan manis terasa dalam satu suapan. Nikmat, Fems. Oh iya, cara bikinnya nggak susah. Siapkan margarin, ayam berbumbu, krim bubuk, cabai merah, bawang putih, dan durian fermentasi alias tempoyak. Ayam berbumbu cukup digoreng sampai renyah. Istilahnya sih jadi ayam crispy. Untuk saus tempoyaknya, ulek halus cabai dan bawang putih. Sebagai pengganti minyak, margarin bisa beri harum yang lebih enak. Oh iya, tempoyak ini, Fems, dibuat dari hasil fermentasi daging buah durian. Gak mesti durian bagus, daging buah durian yang sudah terlalu matang juga bisa kok. Cukup beri garam dan diamkan 3 harian. Tempoyak udah siap olah. Cita rasa tempoyak cenderung asam dan manis dengan aroma durian yang khas. Kalau dicampur pakai ulekan sambal, rasanya jadi asam manis pedas. Buat yang gak suka sama durian, jangan pandang sebelah mata. Cobain dulu deh sama rasanya. Yakin bakal jatuh cinta. Hihihi. Yang doyan sama brondong, merapat dong. Brondong lokal Jawa Barat ini rasanya manis, bentuknya bulat dan lonjong. Cucok deh buat iseng-iseng. Cairkan gula putih untuk langkah yang pertama. Jangan sampai jadi karamel ya. Gula yang sudah cair kemudian dicampur dengan brondong. Jangan terlalu cepat agar lebih mudah dibentuk. Beruntung mau ngebentuk brondong lonjong kayak es krim, tinggal padatkan aja nih gula dalam cetakan. Ngeluarin brondong manis dari cetakannya ini nih yang agak sulit. Tekan-tekan biar padat supaya brondong gak ambyar. Sabar ya, Fems, brondong manisnya belum jadi.
Walau rasanya udah enak, brondong masih harus dimasak supaya lebih mantap. Panggang dalam oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 10 menit sampai 15 menit. Sambil menunggu, kita buat topping dulu yuk. Panaskan coklat putih batangan supaya mencair. Jangan sampai gosong ya. Kali ini kita buat topping coklat rasa green tea. Duh, mantap nih. Brondong coklat rasa teh hijau. Aneka macam rasa brondong ada di sini, fams. Selain green tea, ada juga kopi, coklat biskuit, mint, dan coklat kacang. Bentuknya juga beragam, mulai yang bulat, lonjong kayak es krim, sampai yang pipih juga ada. Tergantung deh suka yang mana. Berdiri sejak tahun 2014, produk olahan brondong ini, fams, udah sampai ke negeri jiran. Dalam sehari, 900 buah brondong manis bisa diproduksi. Wah, jadi pengen nyoba nih brondong manisnya. Hihihi. Habis makan brondong manis, sekarang kita lihat cara buat brondongnya. Bukan dari jagung atau beras kayak brondong pada umumnya. Siapa sangka brondong asal Majalaya, Jawa Barat ini terbuat dari gabah ketan. Proses pembuatannya juga masih tradisional, Indonesia banget deh pokoknya. Gabah ketan yang masih terbungkus cangkang harus disangrai dalam gentong. Sekitar 5 menitan, gabah ketannya udah bisa mekar tuh, fams. Ayak manual dengan tampah bambu agar cangkangnya terpisah. Dalam sehari ada 50 kg bahan baku gabah ketan yang diolah jadi brondong. Brondong adalah popcornnya Indonesia. Dengan sentuhan kearifan lokal Nusantara, brondong gak kalah kok nikmatnya. Di sini, fams, ada 2 jenis brondong yang dibuat. Brondong dengan gula merah cair dan vanili, serta brondong dengan gula merah, kelapa, dan selai nanas. Keduanya berbeda bentuk akhirnya. Untuk brondong dengan gula merah cair dan vanili, tinggal campur aja ke dalam ketan sangrai. Cetakan dari kayu inilah yang ngebentuk brondong gula merah menjadi bulat sempurna. Proses pengovenan dengan cara tradisional bisa ngebuat brondong jadi kering dan awet. 15 menitan aja, brondongnya jadi renyah, fams. Kalau brondong jenis yang kedua, selain nanas, gula kelapa, jadi isian di dalamnya, fams. Mantap deh. Sebagai anak bangsa, kita wajib bangga. Kuliner dan karya asli Indonesia sudah mendunia. Salah satunya yang cantik-cantik ini nih, fams. Dengan sentuhan kreativitas dan seni tingkat tinggi, bahan baku yang mungkin dianggap limbah justru hasil karya luar biasa. Siapa sangka aneka tas cantik dengan model yang trendy ternyata terbuat dari daun pohon gebang. Saking kerennya, pasar Amerika dan negara Eropa udah bisa ditembus. Di daerah Kulon Progo, Yogyakarta, pohon gebang cukup mudah dijumpai. Masih sejenis dengan palem, pohon gebang mampu tumbuh tinggi hingga 20 meter. Daun muda pohon gebang sering dimanfaatkan jadi aneka kerajinan, fams, supaya pohonnya tetap berkembang. Jangan ambil semua kuncup daun muda. Pisahkan kuncup daun muda dengan batangnya. Bagi menjadi lembaran daun agar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Bagian keras dan lembut daun harus dipilih dan diproses dengan baik. Nantinya helaian yang paling tipislah yang digunakan, fams. Ini dia yang disebut dengan agel, sejenis serat yang didapat dari bagian dalam daun gebang. Meski tipis, agel ini cukup kuat loh, teksturnya mirip seperti plastik. Karena mengandung banyak air, agel masih harus dikeringkan sebelum lanjut proses. Jemurnya bisa sampai 2 hari loh. Supaya hasilnya lebih cantik, agel juga bisa diwarnai. Tinggal rebus aja nih agel kering ke dalam cairan pewarna sampai mendidih. Kalau udah, tinggal jemur lagi aja nih agelnya. Untuk membuat kerajinan tas, tenun agel kering terlebih dahulu. Kombinasi benang bisa ngebuat agel tersusun jadi lebih rapi, fams. Cakep nih hasil tenun agelnya, siap dirancang menjadi tas. Lapisi dengan busa lentur sebagai fondasi. Awal tahun 90-an, serat agel yang mulai dilirik kembali disulap menjadi beragam produk fashion seperti tas. Selain prosesnya yang tradisional, modelnya cantik, serta keturunan pembuatan juga dari nilai lebih.
Tas dengan bahan natural emang lagi banyak dilirik, apalagi kalau modelnya trendy dan menarik. Tas dari daun pohon gebang ini limited edition loh fams. Motifnya terbatas, jadi nggak pasaran. Keren deh pastinya. Bisa hidup bahagia jadi rahasia nikmat dunia. Jalan-jalan dan liburan bisa bikin senang perasaan. Ayo deh fams, kita ke Lamongan. Di sini ada satu objek wisata yang merekomendasi banget buat dikunjungi. Namanya Wisata Bahari Lamongan. Hawa pesisir pantai Jawa Timur dengan angin lautnya yang segar makin menyenangkan karena aneka fasilitas lengkap di objek wisata ini fams. Bisa dinikmati semua umur, jadi makin cocok deh dikunjungi sekeluarga. Asyik nggak tuh? Fams, Wisata Bahari Lamongan terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasinya cukup strategis, ada di jalur pantai utara Tuban, Surabaya. Selain lokasi yang mudah dijangkau, harga tiketnya juga bersahabat sama kantong. Sesuai deh sama fasilitas yang ada di dalamnya. Level permainan yang biasa sampai menguji adrenalin, komplit ada di sini fams. Ada wahana crazy car coaster, ranger, jet coaster, sampai drop zone yang bikin jantung berasa copot. Seru banget. Tapi ingat ya fams, kita di sini buat senang-senang. Kalau dirasa nyali nggak cukup besar, mending cari permainan yang woles-woles aja deh. Oh iya, kalian juga bisa loh menikmati indahnya pantai Tanjung Kodok sambil berfoto-foto atau sekedar menikmati angin pantai. Paket komplit deh wisata ke sini. Pengen ketemu aneka satwa juga bisa kok. Di Wisata Bahari Lamongan juga ada kebun binatang loh, namanya Maharani Zoo. Berbagai jenis binatang penghuni Maharani Zoo menjadi atraksi tersendiri yang sayang banget dilewatin. Serunya lagi, mau langsung berinteraksi dengan binatang juga boleh, tapi yang jinak-jinak aja ya. Burung parkit warna-warni yang cantik ini paling seneng nih kalau ada yang datang bawa makanan. Wah, enak banget sih, pagi-pagi udah main sama burung. Hihihi, gemes ya fams, burungnya suka banget makan jagung. Selain main sama burung, ada juga rakun yang gak kalah imut. Bulunya tebel loh fams, masuk dalam kategori pemakan segala. Kelakuan hewan asal Amerika Utara ini juga gemesin banget. Tapi untuk melakukan semua aktivitas bersama hewan, harus minta izin petugas jaga, biar aman terawasi. Asyik! Waktunya main yang segar-segar. Kalau lihat air terjun deras begini, bawaannya pengen nyebur aja nih fams. Terletak di Desa Kruengkala, Kecamatan Loong, Kabupaten Aceh Besar, air terjun Suhom dapat ditempuh sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Banda Aceh. Nggak terlalu jauh. Air terjun Suhom disebut juga air terjun Long, memiliki sumber air dari perbukitan dengan 3 tingkatan air terjun. Wisatawan hanya diizinkan menikmati air pada tingkatan bawah saja. Selain objek relaksasi, air terjun Suhom juga jadi sumber energi warga. Derasnya air dimanfaatkan warga sekitar Desa Kruengkala sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Keren ya? Masih satu lokasi dengan kawasan hutan lum. Suasana di sini sejuk banget, adem, bikin betah. Apalagi airnya juga sangat jernih. Nggak aneh deh kalau warga sekitar Banda Aceh menjadikan air terjun Suhom sebagai destinasi wisata alam terfavorit. Kolam atau telaga di dasar air terjun bisa untuk bersenang-senang atau sekedar bermain air. Tapi hati-hati, kolam cukup dalam, sekitar 2 meter. Dari air terjun Suhom, kita lanjut berwisata ke kawasan Taman Hutan Raya Merah Intan Sare. Sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Banda Aceh. Dikelilingi pepohonan pinus yang menjulang tinggi, Taman Hutan Raya Merah Intan Sare cocok buat kalian yang hendak mencari ketenangan. Panorama alamnya indah, hawa udaranya juga sejuk. Mantap jiwa. Dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, Taman Hutan Raya atau Tahura ini luasnya mencapai 6.300 hektar. Banyak spot yang bisa dieksplor para pengunjung. Kalau ingin santai beristirahat, tinggal pasang hemok dan ayunan gantung. Asyik! Kalau udah santai di ayunan model gini, beban hidup berasa hilang. Sungguh jadi nikmat dunia, meresapi indahnya alam sambil bayangin surga. Bikin betah fams, bawaannya jadi ngantuk. Hihihi.
Ingat fams, dunia hanya sementara, nikmatnya hanya sekejap. Jangan sia-siakan dengan perbuatan gak berguna. Bangun deh, jangan rebahan mulu. Banyak yang enak dan indah dari tanah air kita. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.